baca ada berita di sini, gimana ya kira-kira Pak Ganjar meresponnya ya? Yaitu di sini dari CNN Indonesia, Kaisang Jateng butuh pemimpin yang bisa atasi masalah kompleks. Nah, menurut saya ada dua sudut pandang di sini, yaitu Kaisang di sini setidaknya yaitu memuji Ganjar Pranowo pada saat memimpin di 2 periode pada waktu lalu. Karena apa? Karena Jateng setidaknya membutuhkan sosok pemimpin yang bisa atasi permasalahan di Jateng. Ya, seperti pada waktu lalu tentang rakyat yang belum membutuhkan rumah, dan Ganjar pun juga pada waktu lalu memberikan program beli tanah gratis rumah, dan bahkan pada waktu lalu juga banyak putus sekolah di situ ada SMK gratis di Jateng, dan bahkan juga sangat berkualitas sekali, dan menurut Presiden Joko Widodo pada waktu lalu akan diterapkan di seluruh Indonesia. Menurut saya apa yang dilakukan Ganjar Pranowo juga sangat bagus. Nah, apakah ini setidaknya memuji Ganjar Pranowo atau malah setidaknya mengkritik di kepemimpinan Ganjar Pranowo di 2 periode? Nah, pertanyaannya juga kalau misalkan di situ Ganjar Pranowo nggak bisa mengatasi permasalahan di Jateng, kemungkinan ya cukup 1 periode saja, dan 2 periode pasti juga tidak akan dipilih oleh masyarakat. Di sini juga sangat lucu sekali. Setidaknya Kaisang Jateng butuh pemimpin yang bisa atasi masalah kompleks, sedangkan Kaisang di sini juga setidaknya diisukan untuk maju di pilkada di Jawa Tengah atau bahkan di DKI Jakarta. Dan pada waktu lalu juga kalau kita melihat dari hasil survei, di situ di Jawa Tengah Kaisang juga mempunyai elektabilitas yang cukup tinggi. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya Kaisang bisa mengatasi permasalahan kompleks di Jateng? Sedangkan kalau kita lihat dari sini misalnya itu 12 gurita bisnis Kaisang di sini banyak yang gulung tikar. Bayangkan, mengurus sebuah daerah yang sangat besar sekali memang membutuhkan semangat dan perjuangan yang cukup tinggi. Tetapi di sini Kaisang setidaknya mengurus bisnis Kaisang sendiri saja banyak yang gulung tikar, apalagi di Jawa Tengah. Tetapi kita tidak tahu ya besok seperti apa masyarakat, karena elektabilitas dari Kaisang cukup tinggi. Nah, misalkan besok banyak yang memilih Kaisang, ya kita tidak tahu lah. Padahal perlu saya jelaskan, memilih sosok pemimpin itu harus dilihat dari rekam jejak, harus dilihat dari track record, tidak mempunyai beban ketika membuat kebijakan-kebijakan dan juga program-program. Misalkan kalau kita lihat dari sini, dari rekam jejak, di sini ada 12 gurita bisnis Kaisang Pangarep banyak yang gulung tikar. Kedua, di situ juga Kaisang menjadi ketua umum PSI juga menurut saya sangat instan sekali, tanpa penuh perjuangan. Baru saja mendapat KTA, menjadi kader PSI, 2 hari langsung menjadi ketua umum PSI. Bayangkan, ya memang kita memilih sosok pemimpin itu harus dilihat dari track record, rekam jejak, tidak mempunyai beban dan lain sebagainya. Dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari mau diapain? Yalah, ngatasi pisang aja pada tutup, outletnya kok mau ngatasin masalah yang kompleks. Di sini dari The Curut bikin statement dulu, habis ini keluar survei. Mendekati hari H, beras dikucurkan, pas pengumuman menanglah sampean. Bazi, Bobot dan Bebet Kaisang pasti tidak mampu. Tapi dengan ilmu jurus politik ayahanda, sebagai bibitnya dia akan mampu. Dengan hasil seperti kondisi negara Konoha. Bapaknya aja dulu jadi gubernur Jakarta nggak mampu mengatasi banjir dan macet, apalagi anaknya yang belum punya pengalaman. Iya, kalau pengalaman dari Kaisang menurut saya, ya bisa dikatakan belum punya lah, belum punya pengalaman. Ya, tapi kemungkinan kalau besok misalkan terpilih itu memang karena elektabilitas dari ayahnya yang moncer sekali. Di sini dari Joko Purnomo, saya percaya Kaisang adalah calon pemimpin yang bisa atasi masalah yang kompleks. Saya percaya Kaisang akan mampu jadi pemimpin daerah di level kabupaten kota bahkan gubernur dimanapun, karena Kaisang punya banyak pengalaman dan track record yang baik. Saya sudah cukup menjilat belum guys? Di sini dari Daniel,
Kalau mau cagup di Jawa Garap Mas Kaisang, kekuatan PSI juga akan kedongkrak kalau Mas menang dan berprestasi di Jawa Barat. Jawa Barat sebagai provinsi dengan penduduk terbanyak, posisinya sangat strategis untuk sebuah parpol dan lain sebagainya. Di sini dari Beben anak kemarin sore dipikir Indonesia diisi seperti orang PSI semua. Ya, seperti itulah. Kalau kita lihat dari sini misalnya, yaitu ada 12 bisnis Kaisang Pangarep, banyak yang gulung tikar. Saya di sini juga penasaran ya, beritanya seperti apa dan 12 bisnis Kaisang itu apa saja. Di sini anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang adalah seorang pengusaha sukses yang bisnisnya banyak berfokus di bidang kuliner. Salah satu yang paling terkenal adalah Sang Pisang, usaha makanan dari olahan pisang. Selain itu, pria berusia 28 tahun ini juga punya gurita bisnis yang lain. Deretan bisnisnya semakin meluas setelah sang kakak yang juga wali kota Solo, Gibran Rakauming Raka, menyerahkan bisnis-bisnisnya ke Kaisang. Berikut bisnis-bisnis Kaisang berdasarkan rangkuman CNBC. Sang Pisang, Terna Kopi, Mangkokku, Cili Pari, Markobar, Gula, Sang Javas, Madang, Siap Mas, Saham Rakyat, Pancamitra, Ternak Ikan Lele dan lain sebagainya. Nah, di sini di mana yang yang gulung tikar ya di sini. Nah, kalau kita lihat dari sini ternyata ada 5, yaitu bisnis Kaisang yang tutup, tak semua laku. Nah, di sini dari Terna Kopi bisnis Kaisang yang dikembangkan bersama sang kakak sekaligus wali kota Solo pada Mei 2019. Sebelum pandemi COVID-19, Terna Kopi memiliki sekitar 40 toko yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Namun Kaisang mengaku bisnis ini telah tutup akibat tak banyak pelanggan. Di sini gula, di sini juga tutup. Sang Javas, Madang, dan Siap Mas di sini yang tutup ya. Ada 5 gerai yang tutup. Tetapi Anda bisa menilainya sendirilah seperti apa. Ya, tapi yang jelas kalau kita memilih pemimpin sih harus dilihat dari track record, pengalaman yang paling penting menurut saya. Jadi memilih pemimpin itu dilihat dari pengalamannya. Kira-kira pernah melakukan apa saja pada saat sebelum menjadi calon pemimpin daerah. Kita harus melihat pengalamannya, melihat track recordnya. Dia menjadi ketua PSI itu karena apa? Karena prestasi atau karena ada bapak di situ. Nah, memang kita harus melihat rekam jejak sebelum memilih sosok seorang pemimpin. Ya, tapi menurut saya kalau kita lihat dari sini ya, menurut saya Kaisang bisa saja memuji dari Ganjar Pranowo karena Ganjar Pranowo sudah menjadi gubernur Jateng di 2 periode. Ya, intinya Kaisang di sini mengakui lah di Jawa Tengah itu memiliki permasalahan yang kompleks. Jadi ya tidak salah kalau Kaisang sekiranya memberikan statement Jateng butuh pemimpin yang bisa atasi masalah kompleks di sini. Ya seperti itulah. Jadi kita kembalikan lagi ke masyarakat seperti apa. Tetapi yang jelas saya berharap pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil. Dan yang paling penting ya, saya ingatkan berkali-kali, pilihlah pemimpin dilihat dari rekam jejak, track record, pengalaman, dan lain sebagainya.